Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Dia yang nabrak orang, dia mulai marah ada orang bilang, katanya dia umat yang ngomong itu umat Muhammad. Nah inilah, mudah-mudahan dengan banyak selawat menjadi reno bagi kita mampu menteladani sikap perilaku beliau dengan sempurna sehingga kita menjadi hamba yang soleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah. Adapun untuk tema wasiat takwa kita pada khutbah kali ini, Khatib memberi tema sikap umat menanggapi peristiwa Isra Mi'raj dan relevansinya dengan kondisi Islam pada zaman sekarang ini. Kaum muslimin rahimahullah, salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad selain Al-Quran adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena sulit diterima akal, sangat luar biasa. Maka karena itu ada 3 kelompok umat yang menyikapi peristiwa ini. Yang pertama, umat yang menolak peristiwa ini dengan terang-terang dan tidak percaya, bahkan mengatakan dia gila. Siapa itu pokoknya? Itulah Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika Muhammad termenung-menung di sekitar Ka'bah, dekat Safa dan Marwah, memikirkan bagaimana menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada umatnya, datang Abu Lahab yang menanyakan apa yang dia pikirkan. Lalu diceritakannya dengan bangga, dia menyampaikan. Akhirnya setelah Muhammad menyampaikan, orang-orang yang telah beriman sebelumnya bahkan menjadi murtad dan dia dikompori karena yang tokohnya itu pembenci Muhammad, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi yang mengejek, mengolok-olokkan, menghina Nabi Muhammad dengan segala macamnya. Lalu yang kedua, jemaah rahimahullah, yaitu orang yang ragu-ragu. Ini dikomandoi oleh Mu'ti bin Abi. Bagaimana dia ragu-ragu menyikapinya? Karena menurutnya peristiwa Isra Mi'raj ini tidak mungkin masuk akal. Menurut pengetahuan, jarak antara Masjidil Haram dengan Palestina itu sekitar 1.500 km. Sekarang bisa berbalik dalam waktu 1 malam, bahkan naiklah lagi ke Mustawa, ke Arab, sampai ke langit. Dan tidak masuk akal. Tetapi ada satu yang dicatatkan olehnya. Sepanjang hidupnya Muhammad tidak pernah bohong. Dia jujur sehingga diberi gelar Al-Amin. Yang mengatakan Muhammad jujur ini bukan kawannya saja, lawannya pun mengatakan. Dan tidak mungkin jujur, tapi kerjanya tak masuk akal. Sehingga diakalilah Muhammad ini. Hai Muhammad, coba engkau angkat kaki engkau sebelah. Diangkatnya sebelah. Coba angkat satu lagi. Maka terpaksa diturunkan kakinya sebelah kanan. Mana mungkin engkau naik ke langit? Mengangkat kaki engkau saja dari tanah 1 meter, 1 istana bisa. Maka betul Muhammad ini telah tersesat. Karena tak logis. Selama ini Muhammad ini mau jujur, tapi sekarang setiap waktunya dia berbohong, tidak benar. Lalu dalam kekacauan itu, maka bertebaran berita di sekitar Mekah, sampailah kepada telinga salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar, dia pergi menemuinya. Apa dikatakan Abu Bakar? Jangankan berjalan dalam 1 malam dari sini Masjidil Aqsa naik ke langit lalu kembali dalam 1 malam, lebih tidak rasional dari itu jika
kondisi umat Islam, jemaah yang terhormat pada saat ini, agaknya seperti itulah sekarang ini kita umat Islam di dunia ini, termasuk kita di Indonesia. Bagaimana? Pertama, ada orang yang masih pemikiran dengan Abu Lahab, Abu Jahal ini, dia benci dengan Islam. Jadi kita harus percaya, memang ada orang yang benci Islam. Jangan katakan, oh Ustaz, ada orang benci Islam. Ada orang yang benci Islam. Harus habis kami, bukan saja di Indonesia, di dunia habis. Dia mencari akal. Maka dikatakan Islam ini terus dicari segala argumen, seperti di Uyghur, seperti di India yang sekarang. Memang habis, dia benci Islam, termasuk komunis di daerah Cina itu, dia tak suka Islam. Jadi kaum muslimin jemaah, kita perlu menyadari bahwa masih ada kelompok Abu Lahab yang membenci Islam sampai detik ini, dan kita harus waspada. Oh Ustaz, tak mungkin. Siapa yang mengatakan tak mungkin? Islam di Spanyol berkuasa lebih dari 700 tahun, tapi habis tipis terjadi perang salib, tidak ada yang tinggal. Kalau Anda nak mau masuk kepada pindah atau murtad dari Islam, Anda akan dihukum bunuh atau keluar dari negara Spanyol. Maka itu telah menjadi kenyataan dalam sejarah. Maka kaum muslimin jemaah rahimahullah, bukan kita menakut-nakuti, tapi kita perlu waspada dan perlu mengetahui bahwa saat ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dan ingin menghabisi Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, kelompok yang mirip dengan yang ragu-ragu tadi, yaitu kelompok yang merasionalkan semua ajaran Islam. Liberal. Kalau tidak masuk akal, ini tidak benar dia ajaran. Akal ini rukun dengan rasional ajaran Islam ini semuanya. Kalau terjemahan surat orang kafir ini tidak cocok. Ini yang cocoknya artinya ini non muslim, bukan kafir. Jadi semuanya dirasionalkan. Dan orang ini juga sangat berbahaya karena dia juga bisa menghancurkan Islam. Dan kita harus waspada dengan kondisi itu, termasuk anak cucu kita. Sekarang sudah banyak perubahan-perubahan, sudah banyak terjadi berbagai macam keadaan yang perlu kita waspadai, sehingga nanti pada suatu saat nanti anak cucu dan keponakan kita tidak ditukar akidah. Termasuk dengan peringatan yang paling mudah, mimpi-mimpikan orang segala macam, yang semuanya diakal-akali. Maka Islam saat ini ada kelompok tertentu yang mengukur segala sesuatunya dengan rasional. Kalau masuk akal, ya benar ini. Kalau tidak masuk akal, dia tidak benar. Dia tidak terpaku dengan wahyu. Bukankah kata Al-Quran, apalah ta'qilun, apalah tazakkarun? Banyak yang benar. Maka karena itu, mengamal Islam harus sesuai akal, harus dengan pikiran. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Bahwa memahami Al-Quran sama dengan memahami, menerima sikap kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Dengan apa kita terima peristiwa Isra Mi'raj? Dengan iman pada Allah. Begitu juga dengan Islam. Apapun yang dikatakan oleh Al-Quran tidak perlu diakal-akali. Masuk akal tak diajar Islam, ajarkan ini. Tak perlu hanya masuk akal. Pasti masuk akal, hanya akal kita yang belum sampai. Maka apapun yang dikatakan Al-Quran kita terima penuh, tidak boleh kita ragui. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau tidak masuk akal, sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi akal kita belum sampai sana. Sebagai contoh, kaum muslimin jemaah rahimahullah, kita tahu ayat yang mengatakan wa taqulu jibalu kal ihnil manfus. Nanti hari kiamat itu gunung-gunung seperti kapas yang ditiup, manusia seperti belalang yang berterbang. Bagaimana masuk akal? Masa kita nanti hari kiamat seperti belalang yang berterbangan? Masa nanti hari kiamat gunung-gunung seperti kapas yang dihembus? Gunung aja itu tertancap di bumi? Tidak mungkin. Kalau terlihat dengan akal, tidak mungkin. Sebenarnya bukan tidak mungkin. Akal kita belum sampai. Sekarang akal orang sudah
sambil nonton, bisa punya handphone. Kan ada sekali yang tidak punya tongkat. Jadi kenapa aku? Lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Nanti hari kiamat itu adalah gravitasi bumi itu sudah habis. Ketika gravitasi bumi habis, maka kita nanti waktu itulah seperti anak yang berterbang. Maka waktu itulah gunung tidak lagi tertancap di bumi ini seperti kapas yang dihembus. Illa zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka sangat relevan ayatnya, sangat sesuai ayatnya. Ketika bumi digoncang, dia keluarkan beban yang berat, maka kita berterbang. Baru ayat itu diterima, masuk akal. Tapi kalau sebenarnya tidak masuk akal, maka caranya kita mengimal Al-Quran itu adalah kita tak perlu akal itu, tapi dalam ilmu kita terima dengan iman. Setelah kita terima dengan iman, maka sami'na wa ata'na, dengar, ikuti, patuhi. Nanti dengan memperdalam ilmu, maka kita akan yakin, dan yang tidak masuk akal itu akan bertemu dengan kita. Mudah-mudahan dengan dasar iman kita menghadapi Islam, mengamalkan ajaran agama ini, kita selamat menjadi orang yang bertakwa. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tattaqun. Ya Nabi salam